Anak sumut stunting, kerdil di tengah lumbung pangan. Stunting pada anak masih menjadi masalah yang belum usai dihadapi Sumatera Utara. Terkategori sebagai kondisi kerdil pada anak karena kurangnya asupan nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. UNICEF mendefinisikan stunting sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus dan -3 diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi berkali-kali, kondisi lingkungan baik itu polusi udara, masalah air bersih. Tidak jarang pula masalah non-kesehatan menjadi pencetusnya, seperti masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, serta masalah-masalah degradasi lingkungan. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi PSG di Sumatera Utara, diperoleh bahwa prevalensi kependekan secara provinsi tahun 2016 sebesar 24,4%, mengalami penurunan yang tidak signifikan sebesar 4% pada tahun 2017 sebesar 28,4%. Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 32,4% dan penurunan tahun 2020 sebesar 30,11%. Hal ini masih terkategori tinggi. Terdapat 13 kabupaten yang termasuk kategori prevalensi tinggi, yaitu Mandailing Natal, Nia Selatan, Simalungun, Toba Samosir, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Deli Serdang, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, dan Karo. Profil Kesehatan Sumut 2017. Jelas saja ini akan berakibat jangka panjang pada keberlangsungan generasi bangsa untuk sekian tahun mendatang, selaku penerus estafet peradaban. Bahkan Soekarno sendiri yang mengatakan bahwa potensi pemuda itu besar, hingga 10 pemuda saja mampu mengguncangkan dunia. Namun apa jadinya bila tak cerdas, tak berkompeten karena kurang gizi? Negara punya peran besar untuk mencetak generasi penerus yang mampu berkompetisi secara global dan membangun negeri dengan kemampuan yang dimiliki. Karena di pundak pemudalah kemajuan peradaban diletakkan. Negara Islam yang berdiri selama hampir 13 abad pernah mencontohkannya. Di tangan pemuda kebangkitan itu diwujudkan. Dengan deretan pemuda seperti Thareq bin Ziyad sang penakluk Andalusia, Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama, Khalid bin Walid, Muhammad Al-Fatih, Ibnu Battuta. Kesemuanya itu tentu harus ditopang dan diwadahi oleh negara dengan menyediakan kebutuhan dan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya, hingga tak ada satupun orang kelaparan yang ada di negeri ini. Pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam meriayah umatnya. Umar selaku pemimpin negara rela memanggul gandum dari Baitul Mal, tempat lumbung pangan umat, karena takut akan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah hal ini perlu ditiru dalam kehidupan hari ini? Pemimpin punya andil besar untuk mesejahterakan rakyatnya. Setidaknya ketika dalam keadaan sulit pun pemimpin hadir di sisi rakyat dan berempati terhadap kondisinya. Nampaknya itu keliru, karena fokus pembangunan pada era kapitalis sekuler masih sibuk dengan menggenjot ekspor. Konsep kapitalis yang memang berwatak demikian, memperbesar keuntungan tapi entah diperuntukkan kemana kebermanfaatan dari hasil yang didapat. Hal ini terjadi saat pembukaan lahan besar-besaran food estate di Humbana, Sumatera Utara seluas 30.000 hektar. Dengan 10.000 hektar akan ditanami tanaman hortikultura seperti kentang, bawang merah, bawang putih. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan, food estate akan ikut menggerakkan perekonomian Sumut dan Indonesia. Pada Agustus saja nilai ekspor hortikultura Indonesia mencapai 22 triliun rupiah. Bahkan ekspor dari Januari hingga Agustus totalnya mencapai 225 triliun rupiah. Saat sektor lain melemah pada saat pandemi, justru pertanian maju. Bukankah seharusnya hasil yang dicanangkan ini dapat memberantas stunting di tanah Sumatera Utara? Maka sudah selayaknya hasil yang didapat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan sepihak. Dengan mengembalikan pengaturan kehidupan pada pangkuan kebenaran, penerapan syariah Islam secara menyeluruh dalam mengatur kehidupan, mengembalikan ketakwaan dan kepedulian pada pemangku kebijakan.